Inilah rincian full tentang layanan YouTube ataupun peraturan tentang layanan YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Amar Aceh YouTube. Salam YouTuber. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video kami. Jangan lupa bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Amar Aceh YouTube. Di video kali ini saya akan membahas tentang peraturan-peraturan YouTube yang diberlakukan di tahun 2021, yaitu tentang layanan kebijakan YouTube ataupun peraturan tentang persyaratan layanan YouTube. Inilah rincian full tentang layanan YouTube ataupun peraturan tentang layanan YouTube ini. Tidak saya bacakan satu persatu, tapi akan saya baca hanya sekilas. Inilah semua full tentang persyaratan ataupun perubahan peraturan tentang persyaratan layanan YouTube. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan subscribe dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Kita akan baca apa-apa saja peraturan dari YouTube. Ini merupakan peraturan YouTube tentang layanan yang berlaku semenjak Juni 2021. Yaitu terjadi perubahan peraturan tentang layanan YouTube bagi kita semua kreator YouTube. Ini terjadi perubahan peraturannya. Ini banyak yang terjadi perubahan yang bisa kita baca di sini satu persatu, itu tentang penyediaan layanan Anda, yaitu layanan untuk kita. Ketentuan yang berlaku itu pengguna layanan ini tunduk pada beberapa persyaratan berikut, yaitu pedoman komunitas dan kebijakan keamanan dan hak cipta YouTube. Nah, masih banyak, ini saya baca sedikit-sedikit. Siapa yang dapat menggunakan layanan ini, yaitu siapa-siapa saja yang bisa untuk menggunakan layanan tentang YouTube ini. Di sini sudah dijelaskan, yaitu persyaratannya. Anda harus berusia minimal 13 tahun. Dan di bawahnya juga izin oleh orang tua wali, ini bagi pengguna YouTube Kids. Itu YouTube untuk anak-anak. Dan selanjutnya tentang bisnis, yaitu YouTube khusus tentang bisnis, perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya penggunaan layanan yang terdiri dari konten pada layanan yang mencakup video, audio, suara, gambar, foto, teks seperti komentar, skrip, dan lain-lain. Selanjutnya akun Google dan channel YouTube. Dan selanjutnya juga informasi Anda dengan informasi kita di YouTube, informasi pribadi, dan bagaimana peraturannya di sini juga telah dijelaskan di peraturan 2021 ini. Selanjutnya izin dan batas. Nah, izin dan batas layanan yang disediakan untuk kita dan yang harus kita patuhi yang berlaku dengan perjanjian dengan YouTube. Nah, itu batas berikut, yaitu untuk pengguna layanan yang tidak diizinkan. Ini ada 10 hal yang tidak diizinkan oleh YouTube. Ini merupakan melanggar tentang layanan komunitas YouTube. Ini bisa kawan-kawan baca sendiri. Ini saya di sini tidak membaca untuk mempersingkat waktu, hanya secara sepintas saja. Ini ada 10 hal yang dilarang oleh YouTube.
Di sini ini kita bacakan di nomor 6 menyebabkan atau mendorong terjadinya pengukuran yang tidak akurat atas interaksi pengguna yang sebenarnya dengan layanan, termasuk dengan cara membayar orang atau memberi mereka insentif untuk meningkatkan jumlah penayangan, suka atau tidak suka pada video, atau untuk meningkatkan jumlah subscriber channel, atau memanipulasi metrik dengan cara apapun. Di sini kita sangat dilarang untuk membayar orang supaya menonton video kita, mensubscribe video kita, untuk like video kita, komen video kita. Ini sangat dilarang oleh YouTube. Ini merupakan kebijakan daripada pihak YouTube. Di sini kita sebagai YouTuber pemula harus sangat berhati-hati. Ini ke bawahnya juga masih ada, ini ada 10 hal yang memang dilarang, sangat dilarang oleh YouTube. Nah, selanjutnya mari kita lihat, kita scroll dulu. Nah, selanjutnya tentang reservasi. Nah, menggunakan layanan tidak memberi Anda kepemilikan atau hak atas aspek apapun dari layanan, termasuk nama pengguna konten lain yang diposting oleh orang lain atau YouTube. Kemudian perubahan pada layanan. YouTube terus mengubah dan menyempurnakan layanan. Kami juga dapat harus mengubah atau menghentikan layanan. Jadi YouTube berhak untuk mengubah sebuah layanan ataupun menghentikan sebuah layanan yang telah diatur oleh YouTube. Kemudian tentang konten dan perilaku mengupload konten. Selanjutnya hak yang diberi, hak yang Anda berikan, itu hak yang kita berikan untuk YouTube. Habis itu lisensi YouTube dan lisensi untuk pengguna lainnya. Durasi lisensi. Selanjutnya hak YouTube untuk melakukan monetize. Di sini hak YouTube untuk melakukan monetize, menghapus konten, dan juga penghapusan konten oleh YouTube. Selanjutnya yaitu peraturan YouTube tentang perlindungan hak cipta. Yaitu YouTube juga membuatkan peraturan yaitu tentang perlindungan hak cipta dan penangguhan dan pengakhiran akun. Yaitu pengakhiran dan penangguhan oleh YouTube karena alasan hukum. Itu yang akan dilakukan oleh YouTube. Pengakhiran oleh YouTube karena perubahan layanan. Pengakhiran pemberitahuan untuk pengakhiran dan penangguhan. Akibat penangguhan atau pengakhiran akun di sini akan dijelaskan, dan tentang software dan layanan, software dan yang dapat didownload, yaitu video-video yang dapat didownload. Selanjutnya tentang open source. Ketentuan hukum lainnya di sini kita bisa bacakan. Di sini tidak saya bacakan, cuma saya bacakan judul-judulnya saja. Selanjutnya tentang batasan tanggung jawab, yaitu batas tanggung jawab YouTube terhadap kita. Itu apa-apa saja di sini YouTube telah menjelaskan. Di sini ada 7 hal. Selanjutnya perlindungan terhadap kerugian, link pihak ketiga tentang perjanjian, mengubah perjanjian ini, kelanjutan perjanjian ini, keterpisahan, tidak ada pengesampingan hak, interpretasi hukum yang mengatur, batas terhadap proses hukum. Di sini kita bisa lihat yang paling bawah, berlaku mulai tanggal 1 Juni 2021 untuk versi terbaru ini. Inilah peraturan-peraturan ataupun inilah semua peraturan-peraturan YouTube yang dimulai dari 1 Juni 2021 untuk seluruh kreator YouTube. Semoga bermanfaat
Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video kami. Bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru seputaran YouTube dari Amar Aceh YouTube. Salam YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.